aturan penamaan. Ya. Ya. Jadi untuk menyatakan sebuah kelas ya, ini kita gunakan yang namanya kelas diagram. Jadi kelas diagram itu apa sih? Jadi suatu diagram itu kan biasanya dirupakan dalam bentuk gambar gitu ya. Diagram yang menggambarkan kelas. Di mana diagram itu dibentuk di dalam sebuah segi 4 ya, dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas itu adalah nama kelas, ya. Kemudian di tengah itu adalah daftar atribut atau variabel atau konstanta, itu dimasukkan di yang tengah, bagian tengah. Dan bagian yang paling bawah itu untuk menempatkan metode atau fungsi. Kemudian penamaan kelas. Ya. Jadi untuk menamakan kelas itu ditaruh di paling atas tadi ya. Nah, jadi kalau semuanya dirupakan dalam bentuk bahasa pemrograman, itu akan ditulis public class user. Ya, user ini nama kelasnya. Diikuti kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ya, kalau yang login form seperti ini berarti nanti menjadi public class login form diikuti dengan kurung kurawal buka dan tutup. Oke. Nah, yang kalau nasabah ya, nama kelasnya nasabah berarti juga ditulis dengan public class nasabah diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, kira-kira kalau seperti ini, bagaimana mendeklarasikan kelasnya? Nama kelasnya adalah mahasiswa. Public class mahasiswa. Iya benar. Oke. Public class mahasiswa diikuti kurung kurawal buka dan tutup. Ya. Oke, nah berikutnya adalah tentang atribut. Nah, atribut itu ditaruh di bagian tengah. Ya, jadi tengah ini bisa diisi atribut ya atau variabel tadi dan juga diikuti dengan atau juga konstanta. Konstanta juga ditaruh di sini. Ya. Oke, cara penulisannya itu ada tanda plus. Plus ini menyatakan modifier. Jadi kalau plus ini modifiernya adalah public. Kemudian ada name. Name ini adalah nama atributnya. Kemudian diikuti titik 2. Kemudian string. Ini adalah tipe datanya. Jadi ini cara menuliskan atribut. Jadi kalau ditulis di dalam kelas user ya nanti untuk nama name ya ini akan menjadi public string itu tipe datanya diikuti nama variabelnya name. Kemudian diikuti dengan titik koma. Untuk password berarti public string password diikuti titik koma. Dan ya kurung kurawal tutup ini menyatakan akhir dari kelas ya. Oke. Nah, nasabah. Ini ada 3 atribut yaitu saldo, ID, dan rekening. Saldo ini tipenya long, ID tipenya string, rekening tipenya string. Ya. Oke, dan kalau di dalam kelas nasabah akan ditulis public long saldo. Kemudian untuk ID menjadi apa kalau yang ID ini? Public string Public string ID. Iya, betul. Berikutnya yang rekening? Public string rekening. Ya, oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau mahasiswa, mana?
public kelas mahasiswa kurung kurawa buka public string NRP titik koma enter public string nama titik koma enter public string jurusan titik koma Ya. kurung kurawa Oke. Betul ya, betul ya. Jadi caranya seperti itu ya untuk penulisan atributnya. Berikutnya metode. Metode itu ditaruh di bagian paling bawah. Jadi tadi kan kelas diagram dibagi 3 ya. Nama kelas, atribut, dan metode. Ini kok kotaknya salah ini. Kotaknya ini harusnya di get name dan set name. Jadi ada 2 metode ya di sini ya, yaitu get name dan set name. Ya. Nah, ini cara penulisannya juga sama ya. Jadi pertama ditulis modifiernya. Kalau plus itu public, kalau minus itu private, kalau pagar itu protected, dan ada default juga. Oke. Di plus ya ini modifier, kemudian get name ini adalah nama metodenya. Nah itu terus diikuti dengan kurung buka tutup. Ya. Kurung buka tutup ini bisa diisi dengan nama argumen seperti name string gitu ya. Ini ada argumennya. Berarti argumennya adalah name untuk yang set, untuk yang metode set name. Ini argumennya adalah name dengan tipe string, gitu ya. Nah, return value dari metode itu ditulis setelah titik 2. Jadi misalnya kalau get name ini return type-nya adalah string. Set name return type-nya adalah void. Gitu. Jadi kalau kita tuliskan di sini untuk kelas user ada 2 atribut yaitu name dengan tipe string, public string name, public string password. Nah, kemudian baru di bawahnya ditulis metodenya. Public string get name, kemudian diikuti dengan kurung buka tutup, dan diikuti dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi nggak pakai titik koma ya, beda dengan yang atributnya. Nah, nanti di dalamnya kurung kurawal ini bisa diisi statement atau pernyataan. Untuk yang set name menjadi public void set name, kemudian argumennya string name. Ya, seperti ini. Oke. Nasabah. Ini ada 2 metode yaitu saving dan withdraw. Oke, jadi bisa dituliskan di sini untuk kelas nasabah, ya. Atributnya ada public long saldo, public string ID, kemudian public string rekening. Nah, metodenya menjadi public void saving. Kemudian di dalamnya ada argumen yaitu value dengan tipe long. Jadi long value. Ya, seperti ini. Yang withdraw jadinya public boolean withdraw dalam kurung long value. Ya, ini cara penulisan metode. Yang mahasiswa ini ada 2 yaitu get NRP dengan return type-nya string dan set name dengan return type-nya void. Yang set name itu diberikan argumen nama dengan tipe string. Maka bagaimana implementasinya? Oke, siapa yang mau menjawab? public kelas mahasiswa kurung buka kurung tutup kurung buka terus public string NRP titik koma public string nama titik koma public string jurusan titik koma public string get NRP kurung kurawa buka tutup terus public void set nama kurung kurawa buka string nama string nama kurung kurawa tutup. String nama kurung kurawanya setelah argumen ya maksudnya. Iya Bu. Iya. Oke.
Nah, sekarang modifier. Modifier itu tadi ada 4 ya. Public, private, protected, default. Nah, kalau public tadi ditulis dengan plus. Kalau yang private ditulis dengan minus. Kalau protected ditulis dengan tanda pagar. Kalau default ditulis dengan tanda apa ini ya? Cacing ya. Apa ini? Oke. Nah, seperti ini. Ya, cara penulisan, contoh penulisannya. Plus, minus, pagar atau cacing. Nah, sekarang ada beberapa aturan ya, atau konvensi. Konvensi itu adalah aturan yang tidak baku gitu ya, tapi bisa dijadikan acuan gitu ya, konvensi. Oke. Nah, untuk penamaannya sendiri sebenarnya itu adalah kesepakatan dari sekelompok programmer ya, di mana kalau yang untuk konvensi Java, pemrograman Java itu ada, bisa dilihat di kode convention ini dan juga naming convention. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa cara penulisan kelas ya. Cara penamaan ya. Konvensi untuk penamaan kelas. Jadi untuk menamakan kelas biasanya kelas itu adalah sebuah noun karena dia adalah benda ya atau objek. Jadi dibuat noun ya, di mana noun ini boleh huruf besar, kecil, tetapi huruf utamanya adalah huruf besar. Gitu ya. Nah, biasanya kalau semuanya terdiri dari 2 kata ya, tidak dipisah, tidak boleh ada spasi kan ya. Jadi biasanya yang huruf depan masing-masing itu diberi kapital, dikapitalkan. Misalnya ini image sprite gitu ya. Nah, sprite-nya itu S-nya besar. I-nya harus besar karena di depan gitu ya. Jadi ini cara penamaan kelas dan juga harus menggunakan whole word. Jadi whole word itu maksudnya jangan disingkat. Misalnya apa ya, titik gitu ya, disingkat menjadi TTK gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi harus ditulis titik. Kecuali yang memang panjang, contohnya URL, HTML. Nah, itu kan memang sudah banyak mengerti orang ya. Jadi kalau pakai URL ya semuanya sudah tahu, oh ini maksudnya. HTML juga demikian. Jadi ini cara penamaan atau konvensi dalam penamaan kelas. Nah, bagaimana konvensi dalam interface juga sama. Nah, ini sama, interface dengan kelas sama cara penamaannya. Metode gimana caranya? Nah, kalau untuk metode penamaannya harus menggunakan verb. Verb itu berarti kata kerja. Karena dia berupa metode ya, apa ya? Tingkah laku, perilaku, behavior ya. Jadi gunakan kata kerja. Ya. Misalnya menulis gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kata kerja karena dia merupakan pekerjaan ya, fungsi. Nah, penulisannya jadi awalnya itu huruf kecil ya, awalnya huruf kecil. Kalau semuanya ada 2 kata yang jadi satu, nah kita pakai yang depannya itu kapitalis each word ya, each word. Jadi setiap kata itu di kapital depannya, kecuali yang paling depan first letternya gitu ya. Ini cara penamaan metode. Berikutnya variabel. Nah, variabel itu penamaannya sesingkat mungkin tapi bermakna gitu ya. Jadi ada maknanya di situ. Kemudian juga mnemonik. Mnemonik ini apa ya? Ada yang tahu nggak mnemonik ini apa? Seperti unik gitu ya. Unik gitu ya. Jadi punya punya nama yang berbeda gitu dengan yang lain. Gitu ya. Nah, masuk akal. Kenapa? Masuk akal? Iya. Masuk akal gitu ya. Iya betul, masuk akal. Jadi
mungkin maksudnya lebih ke korelasi yang berhubungan, misal variabelnya gajah, mungkin bisa atau apa. Ya, betul. Jadi maksudnya masuk akal itu jangan gini, jangan kemudian misalnya untuk menjumlah gitu ya, menjumlah itu kita pakai misalnya nama variabelnya jumlah gitu. Tapi ternyata kita nggak pakai jumlah, pakai X gitu. Nah, itu kan nggak jelas ya, X itu apa. Gitu. Dan juga jangan menggunakan satu karakter. Ya. Kecuali kalau untuk temporary atau sementara. Misalnya kalau untuk looping gitu ya. Untuk looping itu kan sementara. Nah, itu boleh pakai I, pakai J gitu kan variabelnya. Tapi untuk yang dia menunjukkan state ya atau status harus menggunakan kata yang pendek, meaningful dan mnemonic tadi. Ya. Oke. Kemudian untuk penamaan konstanta. Nah, ini menggunakan huruf besar semua. Nah, biasanya dikasih apa ini istilahnya? Underscore, pakai underscore seperti ini. Ya, pakai underscore. Ya, ini untuk mempermudah maksud dari konstanta tadi. Oke. Ya, itu tentang hari ini ya. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh ya. Ini adalah sebuah kelas yang namanya poin. Terdiri dari 3, yaitu koordinat X, 3 atribut ya. Koordinat X, Y, koordinat Z. Nah, kemudian ada satu metode poin. Nah, kemudian ada line. Line ini ya ternyata ada 3 atribut yaitu first point, second point, length ya, di mana yang first point dan second point ini tipenya adalah point. Point ini adalah kelas yang sebelumnya. Jadi ada kelas point. Jadi ternyata bahwa tipe atribut itu tidak harus primitif ya. Tetapi bisa berupa kelas yang disebut dengan reference type gitu ya, tipe referensi. Oke, kemudian itu ya tentang berikutnya square. Square ini juga sama ya. Square ini ada line, di mana line ini terdiri dari atau mempunyai tipe line. Line ini tadi ya. Tetapi dia dalam bentuk array. Ya, jadi kurung kotak ini menandakan array. Ya, line-nya. Jadi diambil dari line yang ini. Oke. Kemudian cube, ya cube ini, ya square-nya ini adalah tipenya squares ya, dia punya atribut squares ya, di mana squares ini tipenya adalah square yang ini tadi. Ya, jadi kelas. Oke. Nah, kalau semuanya mau membuat satu objek cube, ya contohnya kubus saya, maka akan dibuat new cube. Ya, nah karena di sini ada konstruktornya, maka harus ditulis ya square ini square-nya ini diisi dengan apa gitu ya. Ini berupa array juga. Oke, nah cara mengaksesnya berarti kubus saya dot squares misalnya 0. Nah, squares 0 ini ada titik garis karena square ini terdiri dari array dari line. Berarti titik lines ya, lines-nya kan ini ya, atribut dari square ya. Yang ke 0 dot first point koordinat X. Nah, karena lines ini atributnya ada lagi, nah kita akses yang mana gitu. Nah, misalnya diakses first point. Ini tipenya adalah point, berarti kita ambil lagi lihat di point. Oh, yang diakses adalah yang koordinat X. Gitu. Atau Y atau Z. Dalam hal ini yang diakses adalah maaf.
Yang diakses di sini adalah koordinat X. Gitu. Jadi harus disebutkan mana yang diakses. Oke. Ya, kira-kira seperti itu cara penamaan kelas ya. Ada yang tanyakan mungkin? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Itu tadi ada tipe data square itu apa ya, Bu? Saya masih kurang paham yang itu. Square itu berupa kelas. Jadi tipe data itu tidak harus primitif. Jadi tipe data kalau di Java itu boleh tipe datanya adalah kelas. Oh, jadi bisa buat baru gitu ya. Tapi itu nggak perlu di new gitu ya, Bu ya? Karena new-nya di atas. New-nya sudah di atas. Oh, udah tadi. Kok ini? Oh, saya nggak kelihatan gitu. Bentar. Oke, jadi enggak perlu di new lagi sih. Jadi cukup yang paling bawah. Jadi ini new cube ini aja. Nah, dia otomatis akan membuat yang di atas ini, atasnya lagi dan atasnya lagi gitu. Jadi enggak perlu di new satu-satu. Seperti itu. Jadi cukup langsung mengakses seperti ini. Kelasnya square itu yang mana ya, Bu ya? Saya kok nggak ketemu. Ini yang square. Oh, ini kelasnya Ini square. yang square. Oh, iya. Nah, ya, jadi cube ini mempunyai, tapi dia dibuat array. Ya, jadi dibuat kurung kotak ya. Kurung kotak ini menandakan array. Iya, array, Bu. Oh, jadi bisa ya, Bu ya? Kemudian Bisa tinggal itu ya, langsung apa namanya, nggak akan new itu yang langsung paling bawah. square gitu. Yang paling bawah langsung. Oh, Maksudnya yang iya, paling Bu ya. bawah itu yang cukup new-nya itu lewat cube, nggak harus atasnya di new lagi, nggak perlu. Gitu. Oh iya, Bu. Kira-kira seperti itu. Sama Oke, itu, Bu. Mau nanya lagi, Bu. Bedanya public, private, protected sama default itu apa ya, Bu? Oh, Yang ini. tadi di awal. Iya. Yang di awal tadi. Ini nanti saya akan dipelajari lebih lanjut, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau public itu bisa diakses oleh kelas lain. Ya, jadi bisa diakses langsung. Jadi contohnya kalau seperti ini, ya. Ini kan kelas nasabah, ya. Nah, kalau semamanya kita buat, kita kembali ke atas sedikit ya. Ini ada kelas mydate, ya. Nah, kalau di Java itu mydate ini adalah satu file sendiri yang namanya mydate.java, gitu kan ya? Iya. Nah, kemudian ada lagi kelas test-mydate. Test-mydate ini juga adalah file sendiri yang namanya test-mydate.java. Itu. Nah, pada saat saya di test-mydate ini kan berbeda kelasnya dengan mydate. Ya. Nah, begitu di sini ditulis public, ya, mydate ini public untuk ini konstruktor ya. Konstruktor ya. Iya. Nah, kalau dia di private seperti ini, maka test-mydate ini tidak bisa mengakses langsung private day, month, dan year ini. Jadi tidak bisa. Jadi nggak bisa. Ini kan misalnya ini ya, mydate today sama dengan new mydate gitu ya. Kemudian saya pakai today.day. Today.day gitu kan kalau mengaksesnya. Itu enggak bisa. Karena dia di private. Gitu. Kalau di sini ditulis public, maka saya akan bisa lakukan langsung today.day. Gitu. Itu ya maksudnya ya.
Jadi test Oh, iya, minded ini tidak bisa mengakses langsung yang private. Yang bisa mengakses langsung yang private itu hanya kelasnya sendiri, yaitu kelas minded. Jadi kalau semuanya di minded ini ada satu metode, dia bisa langsung mengakses atributnya ini. Jadi private itu hanya bisa diakses oleh kelas yang sama. Nah, kalau public itu bisa diakses oleh kelas yang berbeda, maksudnya gitu. Nah, itu bedanya antara private dan public. Mana tadi? Yang atas, Bu. Ini ya, Ah, public dan private. Nah, nanti ada lagi protected. Nah, kalau yang protected itu bisa diakses oleh kelas turunannya. Kalau kelas turunan itu kan beda kelas kan, berarti beda file juga kalau dijalankan. Nah, kelas turunan itu boleh mengakses atribut-atribut yang sifatnya protected. Oh, Jadi inheritance ya, kalau Bu ya? inheritance, pewarisan. Jadi kalau pada konsep pewarisan itu kan nanti pakai extend gitu kan ya. Kelas ini extend ini gitu kan ya. Kelas A extend kelas B extend A misalnya gitu. Nah, berarti nanti kalau di A itu ada yang protected, maka B itu bisa mengakses langsung atribut yang protected itu. Karena dia turunan dari A. Karena B itu turunan dari A gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk yang protected. Gitu. Nanti Iya, di Bu ya. inheritance materinya. Kalau yang default itu sebenarnya dia juga hampir sama dengan yang kayaknya sama dengan public deh. Tapi enggak saya nggak lupa. Nanti akan dijelaskan kok yang bedanya default dengan public itu. Kalau nggak salah, jadi apa ya? Nanti deh dijelaskan di belakang ya. Iya, Bu ya. Sementara itu dulu ya. Jadi mungkin membedakan yang public dengan private dulu, yang penting. Untuk yang di awal ini ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Kalau satu lagi boleh ya, Bu ya? Tanya lagi. Silakan. Kan kemarin saya nyoba itu ya, Bu ya. Yang function main itu loh yang dijalankan pertama kali di kelas. Itu kan harus ditulis statik ya, Bu ya, supaya bisa jalan function main-nya. Iya, betul. Itu fungsinya buat apa, Bu, statik itu? Oh, statik. Itu ada di sini. Jadi statik itu tujuannya bahwa itu bisa, jadi tidak perlu membuat objek, gitu loh. Jadi itu kan public static void main, gitu kan ya. Nah, kita tidak perlu membuat objek baru untuk mengakses main itu, gitu loh. Oh, jadi bisa langsung dipanggil gitu ya, Bu ya? Nah, kalau membuat objek kan berarti kan pakai new lagi gitu loh. Iya, Nah, iya. itu nggak perlu pakai new, bahwa kalau sudah statik itu dia bisa langsung diakses di situ. Gitu. Oh, Jadi nggak perlu iya, Bu ya. pakai new, gitu maksudnya. Public static void main. Karena kan itu dia kan juga metode kan. Ya sebenarnya kan public static void main ini kan juga metode kan ini kan ya. Nah, cuman dia tidak kalau ada yang statik ini kita tidak perlu membuat new lagi. Nggak pakai new ke suatu kelas atau tidak perlu membuat insting, tidak perlu membuat objek. Jadi langsung dijalankan. Oke, jelas ya? Sudah, Bu, jelas. Ada lagi mungkin? Oke. Oh ya, sekarang kalian buka di bab praktikum ya, yang bab 2. Kita akan coba. Yang bab 2 ini tentang yang pembuatan
mengakses anggota suatu kelas. Ya, nah ini kan ada dua ya. Kelas siswa sama tes. Ini harus dibuat di file yang berbeda. Jadi ada siswa.java dan ada tes.java. Gitu. Ya. Nah, ini di sini ada oh ya, ini yang in NRP. Nah, in NRP ini maksudnya di default ya. Di default. Karena dia tidak ada public gitu kan ya, nggak ada private. Ini maksudnya default. Oke. Nah, untuk membuat siswa satu objek dari kelas siswa, misalnya di sini tulis dengan anak ya. Maka menggunakan new tadi kan ya, menggunakan new. Siswa kemudian anak.setNRP 5 berarti nanti memanggil fungsi setNRP. Dan anak tidak bisa mengakses langsung NRP ini. Ternyata nggak bisa ya. Jadi harus lewat setNRP ini. Oke. Ya, ini dicoba ya satu-satu supaya familiar dengan ini, dengan apa? Dengan compilernya Java. Ya, percobaan 1, percobaan 2 ini kelas siswanya ditambahi. Ada set NRP dan ada set nama. Ditambahi satu atribut nama. Ya, oke. Nah, kemudian untuk percobaan 3 ini diberikan konstruktor. Jadi konstruktor itu ditulis di bagian metode. Ya, siswa ini adalah konstruktor, tapi di sini hanya pakai NRP saja. Ya. Kemudian ada dua metode yaitu set NRP dan get NRP. Ya, biasanya di Java itu kita pakai dua ya, set NRP dan get NRP. Set itu untuk memberi nilai ke variabel, ke atribut. Get itu untuk mengambil ya data atribut. Gitu. Nah ini kalau kita lihat di set ini ya, ini nggak ada return type-nya, artinya bahwa dia pakai void sehingga setnya ini return type-nya adalah void. Tapi kalau yang get ini return type-nya adalah integer di sini. Oke. Nah, ini kan nanti untuk setiap percobaan ini kalian buat tesnya ya. Tesnya ya misalnya kalau yang di pertama ini kan hanya NRP ya. Berarti dia pakai set NRP. Nah, coba nanti yang percobaan 2 ini ada set NRP dan ada set nama. Jadi di tesnya ditambahkan set nama. Kemudian percobaan yang ketiga ini ada set NRP dan get NRP. Nanti tesnya juga dicoba untuk set NRP dan get NRP-nya. Kemudian yang setelah itu kerjakan latihan. Ya, latihan ini menggunakan tabungan ya, kelas tabungan terdiri dari atribut saldo dan ada konstruktor tabungan dan ada metode ambil uang. Ya, kemudian nanti coba di tes latihan 1 ini. Ini tesnya ya. Kemudian di-compile bisa harus paling enggak bisa seperti ini tampilannya. Latihan 2 ini untuk mahasiswa, ini bersama dengan tadi ya. Oke. Dan tes latihannya pakai ini. Seperti ini contohnya ya. Ada berapa ini? Latihan 3. Latihan 3. Oke. Latihan 3 ini truk, ini tes latihannya di sini. Kelas truk ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oh, ada tugas lagi. Tambahi untuk yang tabungan ini, tadi kan cuma 1 ya kalau nggak salah. Tabungan. Ini ya, ambil uang saja ya. Nah, nanti ditambahi untuk tugas ini.
ada get saldo, simpan uang, dan ambil uang. Tadi ambil uang saja ya. Ditambahin ini. Dan kemudian dicoba tesnya di sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ada tugas 2 ada lagi. Karena banyak, nanti dicoba dulu aja satu-satu ya. Tugas 2 ini membuat UML, kelas diagram, dan implementasi program. Oke, seorang pengusaha rental mobil kesulitan mengingat armada kendaraan yang dimilikinya. Oke, dibaca dulu ini nanti ya. Nah, pengennya nanti bisa keluar seperti ini. Ya, jadi ada nanti dimasukkan objek mobil 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kelasnya boleh pakai mobil. Ya, di mana nanti terdiri dari ini mobil Do Java ini ya, kelas mobil Do Java yang terdiri dari karakteristik ini menyatakan atributnya A, B, C, D, E. A itu apa? A itu adalah apa kira-kira? A? Halo? Ada yang bisa menjawab? Ya. B? Warna. C? Tipe. Tipe, jenis ya. Jenis atau tipe sama. D? CC. Oke, betul. E? Itu kursi, Bu. Jumlah penumpang. Ya, jumlah penumpang. Oke. Bisa ya? Jadi ada kelas yang terdiri kelas mobil Do Java yang terdiri dari 5 atribut ini. Ya, kemudian setelah itu tambahkan metode ini, info mobil yang menampilkan semua karakteristik mobil A, B, C, D, E. Jadi nanti kira-kira akan ditampilkan seperti pada tabel 7.1. Nggak pakai kotak-kotak gitu ya, tapi paling nggak bisa menampilkan informasi seperti ini dengan menggunakan metode info mobil ini. Jelas kira-kira ya? Supaya tidak bingung, satu-satu dulu aja ngerjakannya. Percobaannya mau dicoba apa langsung ke latihan? Mungkin percobaan dulu, Bu. Coba dulu aja ya. Ya, oke. Silakan dicoba dulu. Baik, Bu. Kita pakai yang kemarin ya. Tempatnya terserah ya. Jadi kalian tentukan working directory-nya yang sebelah mana. Ya, siswa.java. Save. Ya, oke. Kemudian kita panggil command prompt-nya ya. Ya, kita coba Java siswa.java. Ya, sudah berhasil. Jadi nanti kalau berhasil itu biasanya ada kelasnya, siswa.class ini ya. Oke, sekarang kita buat dulu ya untuk tesnya.
tes ya, di sini kita save tes.java. Save. Nah, sekarang kita coba lagi. Java tes.java. Oke, kita running ya. Java test. Ya, hasilnya 5. Tadi soalnya di print anak.nrp ya. Oke. Oh iya, ini ternyata default itu bisa langsung diakses ya. Anak.nrp. NRP ini punyanya siswa. Ya, jadi langsung bisa diakses, keluar 5 ya. Oke, sekarang kita buka lagi untuk yang siswa ya. Siswa ini kita ubah ditambahi string. Oke, seperti ini. Kita save. Ya, kemudian kita coba running. Oke, tidak ada error, sudah benar. Kita buka yang tes. Ini tadi set NRP, set nama. Set namanya ini juga default ya. Jadi anak.set nama Ani misalnya ya. System.out.println ini boleh pakai ini. NRP sama dengan plus nama sama dengan anak.nama. Oke, file save. Kita coba lagi untuk Java ya. Oke. Ya, nama RP, nama Ani. Ya. Nggak mau ya. Satu-satu ternyata. Oke, kemudian kita coba lagi yang ini. Siswanya ditambahi set NRP, get NRP. Yang siswa ini diubah. File save ya. Kita coba run lagi. Siswa di Java. Nah, sekarang kita coba ini dari save tadi. Oke. Tes ya. Set NRP, kemudian set ini kan nah kita pakai ini get NRP. Ya. Save, kita coba. Oh ada salah.
given mahasiswa. Oke, kita coba dulu. Tadi lupa soalnya. Oh, ini ada konstruktornya. Oke. Ya, NRP 5. Ya, jadi ini bedanya. Jadi kalau kita pakai yang set, ya, ini ya. Oh, lah kok ini. Oke. Oke, ada integer, ya. Sorry, NRP, ya, NRP. Kemudian, nah ini ada konstruktor. Jadi sekali ada konstruktor, maka ini harus pada saat new itu harus ditulis, harus sesuai dengan konstruktornya. Nah, begitu kita set 5, yang semula 1 itu dia akan berubah jadi 5. Nah, kemudian untuk mengambilnya itu kita pakai get NRP yang di sini. Oke, kayaknya itu aja ya. Oke, langsung latihan. Oke. Ada yang tanyakan mungkin? Untuk percobaan 2 tadi di tesnya jadi yang ini ya Bu ya? Setnya ini kan ada 2, set NRP sama set nama aja. Iya Bu. Itu aja sih. Jadi kalau semuanya ini saya tambah, boleh ya? Oke, coba. Open. Yang siswa ini ya, ini saya kasih tadi public string nama ya. Oke, kemudian di sini ini dikosongi. Oh, enggak apa-apa sih. Kita kasih ini ya. Set NRP, get NRP. Ini saya tambahi public void set nama string nm. Oke. Nama sama dengan nm. Public void get nama, salahnya bukan void ya, string. Dan nama. Oke. Ya. Save. Ya, kita coba file open.
Ini saya tulis pakai notepadnya kok cuma satu ya bisa bukanya. Oke. Anak dot set nama ya. Ani. Oke, kemudian kita pakai string system dot out dot println nama sama dengan plus anak dot get nama. Oke, seperti ini. Oke, kita coba running siswanya dulu ya. Kemudian kita coba running yang tes. Kemudian di tes. Ya. Benar 5 nama Ani. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk yang percobaan ini dicoba-coba, nanti yang dikerjakan itu yang latihan dan tugas ya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini untuk yang dites, yang siswa anak sama dengan new siswa 1 itu memang dimulai dari 1 ya, Bu ya? Ini karena gini, jadi di konstruktornya itu kan ada konstruktor ini ya. Kalau ada konstruktor itu kita harus menyesuaikan konstruktor yang eksplisit ini. Jadi ini kan ada integer i ya. Ini kalau semua ini dihilangkan nggak masalah sih. Gitu. Seperti ini. Jadi kalau dihilangkan jadinya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Enggak, semisal kalau kan biasanya kalau array kan dimulai dari 0 ya, Bu ya? Enggak, Datanya. bukan. Oh, enggak ya? Bukan array. Ini bukan array. Ini hanya itu aja sih.
Coba kalau seperti ini ya, saya tes ya. Tes Java siswa. Oke, kemudian tes. Java tes. Java tes. Nah, kan tetap ya 5 ani. Jadi di sini ini siswanya ini nggak ada isinya gitu, tapi dia konstruktor. Ini kalau dihapus juga nggak apa-apa. Jadi kalau ini dihapus pun nggak masalah sih. Gitu. Tapi sekali konstruktor itu ditulis, ya harus kalau pakai new ini harus disesuaikan dengan konstruktor yang ditulis tadi. Tapi kalau nggak ditulis, nggak perlu diisi apa-apa argumennya. Nah, kalau seperti ini juga bisa. Oke, kita coba langsung tes Java tes. Sama seperti ini. Oke. Jadi itu contohnya. Silakan dicoba aja dulu ya.